Halo sahabat tani semua, berjumpa lagi dengan saya Husein alias Uce. Nah, pada kesempatan kali ini tema kita akan membahas tentang pH tanah dan apa pengaruhnya dalam budidaya tanaman pisang. Nah, sahabat tani, langsung saja. pH singkatan dari power of hydrogen atau potential of hydrogen. Nah, pH tanah, yang dimaksud dengan pH tanah ini adalah tingkat keasaman tanah, di mana tingkat keasaman tanah ini terbagi menjadi 14 skala level, yaitu dari angka 0 sampai angka 6 disebut dengan asid atau asam, kemudian 7,0 disebut dengan netral, dan 8 sampai 14 disebut dengan pH yang basah atau alkalin. Nah, sahabat tani semua, pH ideal dalam budidaya tanaman pisang itu kalau menurut saya berada pada skala level 6,5 sampai 7,0. Kenapa? Karena pada skala level ini, perakaran tanaman pisang kita akan mampu menyerap kandungan unsur hara dengan baik, akan mampu menyerap pupuk yang kita berikan dengan baik, sehingga pertumbuhannya menjadi lebih cepat, pertumbuhannya menjadi lebih maksimal. Demikian juga produk buah yang dihasilkan akan lebih optimal, serta tanaman pisang kita akan mampu bertahan dari berbagai macam serangan hama penyakit, serta pada bagian area rumpun pisang kita akan banyak didominasi oleh agen hayati yang baik yang merupakan sahabat utama para petani. Nah, sebaliknya, kalau pH tanah kita terlalu asam atau terlalu basah, maka kebalikannya sahabat tani, di mana perakaran tanaman kita tidak akan mampu menyerap kandungan unsur hara dengan baik. Jadi percuma kita lakukan pemupukan kalau kandungan unsur hara yang ada di dalam tanah atau pupuk yang kita berikan tidak akan mampu diserap oleh perakaran tanaman. Contoh, kebutuhan tanaman pisang kita yang utama, yang ada yang disebut dengan unsur hara makro primer, ada unsur hara makro sekunder, dan termasuk juga unsur hara mikronya. Nah, unsur hara makro primer seperti nitrogen, fosfor, kemudian kalium, dan ini adalah kandungan unsur hara yang paling banyak dibutuhkan oleh tanaman kita. Baru unsur hara makro sekundernya seperti kalsium, magnesium, sulfur. Nah, baru nanti tambahan unsur hara mikronya. Nah, sahabat tani semua, contoh, kalau pH tanah kita berada pada skala level di bawah angka 6, seperti contoh berada pada skala level 5,5. Nah, kalau pH tanahnya berada pada skala level 5,5, maka kandungan unsur hara makro yang paling banyak dibutuhkan oleh tanaman tadi seperti nitrogen, fosfor, dan kalium yang hanya terserap hanya nitrogennya saja. Sedangkan fosfor, kaliumnya loss, tidak akan mampu diserap oleh perakaran tanaman kita. Nah, demikian juga unsur hara nitrogen yang diserap tadi juga dalam jumlah yang sangat terbatas, sedikit. Nah, apalagi kalau pH tanahnya berada pada skala level 5,0 ke bawah, maka bisa dipastikan kandungan unsur hara makro, primer ataupun sekunder, baik nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, kalsium, sulfur, tidak akan mampu diserap oleh perakaran tanaman kita. Jadi percuma kita lakukan pemupukan kalau perakaran tanaman kita tidak mampu menyerapnya. Semakin kita pupuk, semakin menumpuk pupuk yang ada pada area rumpun pisang kita, bukannya tanaman pisang menjadi sehat, malah justru bisa berakibat lebih fatal lagi, tanaman pisang kita bisa keracunan. Nah, di samping itu sahabat tani, pH tanah yang terlalu asam itu juga akan menjadi tempat ya paling disenangi, paling disukai tempat tumbuh dan berkembangnya virus, jamur, dan bakteri penyebab utama penyakit pada tanaman pisang. Seperti virus disebabkan oleh banana buncito virus, penyakit kerdil, kemudian layu fusarium disebabkan oleh jamur fusarium oxysporum, kemudian juga ditambah dengan bakteri, layu bakteri. Nah, 3 penyakit ini paling senang berada di area yang asam, apalagi kalau lembab. Maka dari itu sahabat tani bisa bayangkan, kita punya tanaman pisang, pH-nya rendah, dia tidak mampu menyerap kandungan unsur hara dengan baik, sehingga pertumbuhannya menjadi kerdil, daya tahannya menjadi berkurang, ditambah lagi kondisi di tanah, di area rumpunnya sudah banyak virus, jamur, dan bakteri, maka bisa dipastikan tanaman pisang kita akan mudah terserang penyakit, boro-boro berkembang sahabat tani. Nah, maka inilah pentingnya pH tanah ini harus kita pastikan, harus kita cek secara berkala, agar pH tanah itu selalu berada pada skala level yang bagus tadi antara 6,5 sampai 7,0 atau
serendah-rendahnya 6,0 dan setinggi-tingginya 7,5. Nah, cuma yang saya sarankan yang utama tadi adalah berada pada skala level 6,5 sampai 7,0 supaya perakaran tanaman kita mampu menyerap kandungan unsur hara, daya tahannya menjadi kuat, pertumbuhannya menjadi maksimal, produk buah yang dihasilkan juga akan menjadi optimal sehingga tanaman kita akan mampu bertahan dalam jangka waktu yang lama, bisa kita panen berkali-kali karena memang kondisi pH-nya yang tadi berada pada skala level yang netral. Nah, sahabat tani semua, apa yang harus kita lakukan kalau pH tanah kita berada pada skala level yang terlalu asam atau terlalu basah? Maka kita harus mengambil tindakan, yaitu untuk meningkatkan dan menetralisir tingkat keasaman tadi. Dan pH tanah itu harus kita cek secara berkala, kemudian terutama itu pada saat sebelum kita lakukan proses pemupukan. Jadi kalau kita ingin melakukan pemupukan 2-3 minggu sebelum kita lakukan pemupukan, maka kita harus mengecek dulu pH tanahnya. Kita pastikan tadi dia dalam kondisi berada pada skala level 6,5 sampai 7,0. Baru kita langsung lakukan pemupukan supaya nanti tanaman pisang kita akan mampu menyerap kandungan unsur hara dengan baik yang ada di dalam tanah, sehingga pupuk kita tidak terbuang percuma. Oke?